Mulyadi. Mereka banyak yang salah paham bahwasanya andaikan Pak Deddy Mulyadi memberikan satu keputusan atau meminta itu betul-betul ditetapkan, maka kurang lebihnya ini adalah bagian daripada propaganda-propaganda yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW, jauh lebih dahsyat daripada Dajjal. Joko Asia dicitrakan sebagaimana dia seolah-olah, oh ini mirip Abu Bakar, mirip sahabat Umar, merakyat, pakaiannya, hemnya hanya 100.000, celananya sekian-sekian. Capek kita kalau misalkan membahas ini terus. Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Penting akidah kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Menteng Akidah dimanapun Anda berada. Saya pada kesempatan ini akan menindaklanjuti adanya komentar-komentar dan akan menyikapi banyak komentar di video saya yang sebelumnya bahwa tentang bagaimana Pak Deddy Mulyadi. Mereka banyak yang salah paham bahwasanya andaikan Pak Deddy Mulyadi memberikan satu keputusan atau meminta itu betul-betul ditetapkan, maka kurang lebihnya ini adalah bagian daripada propaganda-propaganda yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW, jauh lebih dahsyat daripada Dajjal. Pahami betul bagaimana ketika saya berbicara. Begitu maksudnya. Jadi sekali lagi, ketika saya menemukan komentar-komentar yang miris ketika mereka berbicara bahwa apa yang Anda lakukan untuk rakyat Jawa Barat, Deddy Mulyadi sudah berbuat ini, sudah berbuat ini, sudah berbuat ini. Lalu Anda hanya bisa berkomentar dan hanya bisa berkuar-kuar di media sosial. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah saya harus melakukan aksi-aksi media sosial, harus membawa kamera di jalanan, kemudian nge-vlog di Jawa Barat, kemudian bagi sembako, kemudian di-upload dan di media sosial? Lalu saya boleh mengomentari dan meluruskan apa yang sudah menjadi keraguan dan kerancuan dan juga menjadi hal yang dikhawatirkan, yaitu hilangnya akidah. Ini masalahnya, persoalannya adalah bagaimana ketika bansos itu diterapkan betul programnya, yaitu siapa yang bisa menerima bansos, hanya mereka yang melakukan vasektomi. Siapa yang bisa melakukan bansos? Hanya mereka yang sudah melakukan keharaman, yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka ada yang berdalih bahwasanya, oh, taat kepada Allah dan Rasulnya hanya kepada ulil amri minkum. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat kepada makhluk selain Allah, entah itu pemimpin, ketika bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. Makanya jangan sepenggal-penggal kemudian membaca terjemahan saja di dalam Al-Quran. Ini akan menjadikan kita tersesat kepada jurang kenistaan yang membawa kepada dosa dan kecelakaan di akhirat. Ini penting harus kita sampaikan. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada kalau memang iya itu dilaksanakan, dan bagaimana cara mereka untuk menggiring supaya mereka benar-benar melakukan vasektomi dengan akal-akalan mereka, maka ini akan menjadi satu kehancuran yang terjadi di Jawa Barat pada khususnya, dan bisa jadi akan menjadi sebuah opini yang menggelinding di dalam pikiran umat Islam untuk kemudian mereka mudah menukar dunianya dan akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, "Wala tasyaru bi'ahdillahi thamanan qalila." Jangan sekali-kali menukar janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Soal rezeki, soal umur, soal apapun yang menjadi kebutuhan Anda dalam hidup, itu sudah dijanjikan oleh Allah dan dijamin. Innama 'indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam kehidupan kita, itu sudah terbaik. Imanlah di dalam hati kita. Ini yang harus ditanamkan betul-betul kepada diri kita, anak cucu kita, keluarga kita. Di dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Jadi kalian jadilah orang yang beriman terhadap apa yang sudah Allah turunkan, yaitu di Al-Quran, di hadis, di dalam kitab-kitab dan syariat fikih kita. Ini harus betul-betul kita jaga. Wala takunu awwala kafirin bih wala tasyaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Jangan kalian betul-betul menjadi orang yang pertama kali kafir. Artinya maksudnya bagaimana? Bagaimana kalian mengawali atau berebut untuk kufur? Padahal kalian tahu, sudah disampaikan malah ngeyel. Apa yang dilakukan Anda untuk Jawa Barat? Deddy Mulyadi sudah membuat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah disampaikan apa yang menjadi dasar dalil kekhawatiran ketika ini akan menggelincirkan akidah kita. Di dalam satu tafsirnya Ibnu Abbas menyampaikan, "Wala takunu awwala kafirin bih."
Jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Maksudnya apa? Wa indakum fihi minal ilmi ma laysa inda ghairikum. Sedangkan kalian mengetahui ini betul-betul berakibat fatal terhadap akidah dan agama kita. Masih ngotot saja, masih ngeyel saja membela orang yang ingin menggelincirkan kita kepada jauh dari keimanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi kita sampaikan, ayo betul-betul jaga iman kita. Saya tidak ingin semua ini berlalu tanpa pengarahan daripada orang-orang yang paham. Kita harus bicara. Anda mau bicara apa saja silahkan. Yang penting kita hanya bisa menyampaikan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Di dalam ayat yang lain, jangan kalian menukar hanya sebatas bansos, beras, minyak, sembako dan lain sebagainya. Thamanan qalila, harganya sedikit, apalagi hancur, rusak. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak bahwasanya fa innaha qalilatun fadiyatun, itu adalah sedikit dan rusak dan hancur, tidak akan menjadi apa-apa, hanya menjadi kotoran. Paham, sadar, ayolah kita dekatkan diri kita, keimanan kita. Dan kita sadari atas semua pencitraan-pencitraan pemimpin-pemimpin, entah siapapun itu namanya, ini sudah berlalu dalam sejarah Islam dari dulu turun-temurun sampai sekarang. Misalkan sebagaimana Mustafa Kemal Atatürk, yang kapan hari katanya dijadikan idola oleh salah satu pemimpin kita. Pada tahun 1911, beliau Mustafa Kemal Atatürk dicitrakan sebagai orang yang dekat dengan ulama. Ketika diutus oleh kekhilafaan Utsmaniyah pada waktu itu kepada masyarakat, kepada ulama-ulama Libya, menggunakan sorban dari ujung rambut sampai ujung kaki, melelet sorbannya. Jadi seolah-olah dia cinta Islam, cinta syariat. Tapi apa yang terjadi? Mustafa Kemal Atatürk menjadi orang pertama dan nomor satu sekuler yang menghancurkan syariat Islam yang ada di Utsmani atau di Turki. Ini pelajaran penting. Jangan, tolonglah, coba kita sadar sedikit. Meskipun dalam keadaan yang begitu sempit dan sulit, kita sadar pencitraan-pencitraan mereka ini berbahaya nggak kepada agama kita. Fir'aun dicitrakan sebagai orang yang atletis, gagah, berwibawa. Di balik topengnya, ternyata dia orang yang sangat-sangat tidak sehat. Ini pencitraan-pencitraan saja, sehingga orang kemudian tergiur dengan adanya sosok kepemimpinan yang ada. Ada lagi diceritakan misalkan seperti Joko Asia. Dicitrakan sebagaimana dia seolah-olah, oh ini mirip Abu Bakar, mirip sahabat Umar, merakyat, pakaiannya, hemnya hanya 100.000, celananya sekian-sekian. Capek kita kalau misalkan membahas ini terus, mengulang-ulang ini terus, mengingatkan ini terus. Sedangkan kita tidak mau sadar. Ayo, itu perhatikan baik-baik. Pernah enggak? Ingat enggak bagaimana dulu pernah kita bongkar di dalam video, dicitrakan bahwa 50 ulama waktu Pilpres dihadirkan ke istana mendukung si joki. Kita lihat siapa wajah-wajah mereka ketika Zoom, ulama yang mana. Ini harus kita jadikan satu pelajaran lah. Jangan kemudian tiap tahun, tiap Pilpres, tiap pemilu kemudian hilang semuanya begitu saja, hanya sebatas ditukar dengan 50.000, 100.000 rupiah. Banyak dari mereka yang kebablasan mencitrakan seperti Ganjar dicitrakan sebagaimana seperti Rasulullah SAW. Ini sangat berlebihan dan ini sebagai pelajaran yang cukup untuk kita lah, dijadikan sebagai patokan, sebagai pijakan, sebagai tongkat yang bisa menuntun kita dalam hidup kita untuk selamat dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat dan sebarkan video ini jika betul-betul bisa menjaga akidah kita dan ajari anak-anak kita untuk menjaga kuat keakidahannya, keimanannya sehingga selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak peduli apapun yang harus dihadapinya, tidak peduli ada jurang yang membentang di hadapannya. Siru Islam al-Asadil Basit. Maka majulah kalian semua, pemuda-pemuda bangsa. Sebagaimana majunya, bagaimana asa berjuang kita, hidup dunia terjaga, akhirat jadi indah.